Ya, sehingga hal-hal yang akan mengurangi atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, para pemerhati Roja dan sahabat Roja semuanya yang menyimak pagi hari ini. Tentunya di pagi hari ini, di hari Selasa ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini, dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kembali mentaatinya dan beribadah kepadanya. Dan tentunya ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dan karunia-Nya di pagi hari ini hingga menjelang malam nanti, serta kemudahan yang Allah berikan bagi kita semuanya dalam setiap urusan yang kita kerjakan di hari ini. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, sebagaimana biasanya pada kajian hari ini kita akan simak pembahasan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Mubarak Mu'alim LC MAhi Hafizullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Al-Iman Center. Sebelum kita simak kajian yang akan beliau sampaikan di pagi hari ini, kami informasikan kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di layanan telepon lokal 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Naam ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, tanpa kita menunggu lebih lama, kita akan simak kajian yang pada Ustadz. Kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita dan antum semuanya kesehatan, sehat walafiat, dan semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembahasan kita masih pada pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, buah karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah.
Pembahasan kita yang terakhir masih pada hal-hal yang berbeda-beda yang dibawakan dalam bab ini, dan pembahasan terakhir adalah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan ayahnya Nabi Daud alaihissalam dalam menghukumi seorang wanita yang anaknya dimakan oleh atau dua orang wanita yang salah satu anak mereka atau bayi mereka dibawa oleh serigala. Kemudian mereka berhukum kepada Nabi Daud alaihissalam karena masing-masing mengklaim bahwa anak yang dimakan oleh serigala itu adalah anak salah satu di antara mereka, saling menuduh. Ya, sehingga kemudian Nabi Daud alaihissalam memutuskan dengan ijtihad beliau bahwa bayi yang masih hidup itu adalah bayi dari wanita yang lebih tua. Kemudian mereka berdua datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ya, untuk menghukumi, memutuskan bayi siapa yang dimakan oleh serigala itu. Maka Nabi Sulaiman kemudian ya, meminta supaya dibawakan pisau agar bayi itu dibelah, ya, dibagi dua. Ya. Maka yang kecil mengatakan jangan. Ya. Itu bayinya wanita yang besar tersebut, yang lebih tua itu. Dari situ kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan bahwa yang punya bayi ini sebetulnya yang lebih kecil, wanita yang lebih muda. Karena dia tidak mau bayi itu disembelih. Ya, dia mengatakan bahwa bayi itu adalah milik yang tua. Akhirnya diputuskan bahwa bayi itu milik yang kecil. Ini semua ijtihad dari kedua nabi dan rasul yang mulia tersebut, yaitu Daud alaihissalam dan putra beliau Sulaiman alaihissalam. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis dari Midras al-Aslami. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Midras al-Aslami radhiyallahu anhu qala, dari Midras al-Aslami radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhabu as-salihuna al-awwalu fal-awwalu wa tabqa huthalatun ka huthalati asy-sya'ir aw at-tamr la yubalihimullahu balah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Mana dari hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal. Yani orang-orang soleh ini akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kemudian yang berikutnya. Ya, maka kita melihat ya, generasi sahabat meninggal, diganti oleh generasi tabi'in. Generasi tabi'in meninggal, diganti oleh generasi tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Sampai zaman kita ini. Artinya, silih berganti. Dan banyak orang-orang soleh yang telah wafat. Sehingga, وَتَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أو التَّمْرِ. Nanti di akhir zaman yang tersisa itu hanyalah ya orang-orang yang huthalah. Huthalah artinya aradhil atau rodhalah. Ya. Rodhalah itu tinggal orang-orang yang buruk. Buruk lakunya, buruk akidahnya, buruk moralnya. Ya. Ini disebut dengan huthalah. Seperti huthalah asy-sya'ir. Bagaimana kalau seorang memilih gandum, gandum yang jelek itu dikeluarkan. Gandum yang bagus itu yang dipilih. Atau korma. Ya, korma yang bagus, ada korma yang jelek. Jadi manusia nanti di akhir zaman yang tersisa adalah hanya orang-orang yang jelek. Makanya kiamat terjadi pada manusia-manusia yang paling buruk di muka bumi ini. Ya. Nah, la yubalihimullahu balah. Allah tidak memperdulikan mereka. Ya, orang-orang yang tersisa yang jelek-jelek itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, hadis ini
menjelaskan kepada kita bahwa dari satu generasi ke generasi berikutnya ini menuju kepada yang buruk. Generasi terbaik adalah sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang datang sudah mereka, ya masih ada yang baik-baik. Nanti di akhir zaman, ya tidak tersisa orang yang baik-baik, karena mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa hanya manusia-manusia yang buruk. Ya. Dan Allah tidak mempedulikan mereka, Allah tidak memperhatikan mereka, Allah tidak mengangkat derajat mereka karena keburukan mereka. Ini salah satu di antara hal-hal yang akan terjadi, ya, di masa-masa yang akan datang. Orang yang baik-baik diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak ada yang tersisa. Nah, di sini hadis Midras al-Aslami radhiyallahu an. Beliau salah seorang di antara sahabat yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bai'atul Ridwan. Ya, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW, ya, dan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, maka di situ kejadiannya pada perjanjian Hudaybiyah Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk berdialog, ya, dengan orang-orang Quraisy. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat beliau kurang lebih 1.700 orang akan melaksanakan umrah. Ya. Namun mereka tidak diizinkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, musyrikin Quraisy tidak mengizinkan Rasulullah SAW dan kaum mukminin untuk melaksanakan umrah pada tahun itu. Ya, kemudian berita atau informasi tersebar bahwa Utsman bin Affan terbunuh di kota Mekah. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengadakan perjanjian, baiat kepada para sahabat, ya, dan mereka semua itu dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla yang mengikuti baiat ini. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Fatah ayat yang ke-18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin, ya, tatkala mereka membaiatmu di bawah sebatang pohon. Ini namanya bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan. Mereka diridhoi oleh Allah Ta'ala. Nah, salah seorang di antara yang ikut baiat pada saat itu adalah sahabat yang membawakan hadis ini, Midras al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Adapun kandungan hadis ini, ya, bahwa kematian orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, kematian para ulama, ya, ini di antara tanda-tanda kiamat. Ya, salah satu tanda kiamat adalah wafatnya orang-orang yang soleh, wafatnya para ulama, ya, ulama-ulama rabbaniyun, yang mereka mengamalkan ilmu mereka, mereka mendakwahkan ilmu mereka, ya, ini mereka wafat. Ini salah satu dari tanda kiamat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita agar seorang mukmin hendaknya dia berupaya untuk beriqtida, mengikuti orang-orang yang soleh itu, mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Ya, jadi bukan mengkultuskan mereka. Karena ada sebagian orang-orang jahil dari umat ini, mereka mengkultuskan orang-orang soleh, padahal itu tidak dibenarkan. Orang-orang yang soleh itu diikuti, ya, dimuliakan, diletakkan pada tempat mereka sebagai ulama-ulama atau sebagai orang-orang yang soleh. Tetapi tidak boleh seorang muslim, orang mukmin, muslim, muslimah mengkultuskan orang-orang yang soleh itu. Ya. Mereka didoakan, mereka dijadikan contoh teladan, ya. Bukan mereka didatangi, kuburan-kuburan mereka diminta pada mereka. Ini perbuatan syirik pada Allah Ta'ala. Orang mukmin meminta pada Allah Ta'ala.
memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Allah taala berfirman, mohonlah pada aku akan memperkenankan pada kalian. Maka jangan seorang ya memohon kepada orang-orang yang telah meninggal dari orang-orang yang soleh. Ya, kita mohon pada Allah taala. Ya. Kita meminta pada Allah Azza wa Jalla. Allah taala yang Maha Pemberi. Dia yang Maha Kaya, Dia yang Maha Kuasa. Ya. Mengapa kita minta kepada manusia, apalagi yang telah meninggal, yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang-orang yang hidup? Ya. Maka mari kita luruskan akidah kita. Jangan kita ini menjadi manusia ikut-ikutan. Ya, ini ajaran guruku. Ya, gurumu punya ilmu apa tidak? Gurumu mengikuti Quran dan Sunnah atau tidak? Gurumu memahami pemahaman salafus saleh atau tidak? Ya, maka hati-hati. Ya, dan sampai seorang muslim, muslimah, ya, memohon, meminta kepada orang-orang yang telah mati dari orang-orang yang soleh. Ya, ini adalah hal yang merupakan perbuatan kesyirikan. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha Pemberi. Ya. Dia yang Maha mendengar. Orang-orang yang dipanggil yang telah mati, mereka tidak mendengar. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa memperkenankan permohonan-permohonan kalian. Ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai kita ini menyimpang. Ya. Orang-orang yang soleh dihormati, dimuliakan, didoakan, tetapi jangan kemudian mereka itu dianggap orang-orang yang bisa mendengar doanya orang hidup, atau orang yang bisa memberikan permohonan orang-orang yang hidup. Tidak, wallahi tidak. Ya, mereka telah mati, mereka di alam barzakh. Ya, mereka membutuhkan doa kita orang yang hidup. Ya, bukan kita meminta pada mereka. Kita mendoakan mereka, semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah mengangkat derajat mereka. Ya, itu kewajiban kita ya terhadap mereka. Artinya hak mereka untuk didoakan. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun," dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah orang-orang beriman yang dahulu, orang-orang yang kemudian mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan janganlah engkau menjadikan dalam hati kami hasad, dengki, iri terhadap mereka. Ini ajaran Quranul Karim. Ya. Yang harus kita ikuti. Ajaran Rasulullah SAW. Ya. Maka waspada, hati-hati. Orang muslim, muslimah jangan sampai terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Meminta kepada orang-orang yang telah mati. Ya. Tapi mintalah kepada Allah, Zat yang Maha hidup. Ya. Zat yang Maha mendengar. Zat yang Maha pemberi. Zat yang Maha kaya. Zat yang Maha kuasa. Minta kepada Allah, bergantung pada Allah, bertawakal pada Allah, bukan kepada manusia-manusia, apalagi orang yang telah meninggal, telah wafat, siapapun dia. Ya. Nah, ini masalah akidah, masalah tauhid yang harus kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mereka bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja, dimanapun Anda berada. Kemudian, bahwa pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bahwa di akhir zaman yang tersisa hanya orang-orang yang buruk. Orang-orang yang jelek. Jelek perangai mereka, jelek perbuatan mereka, jelek akidah mereka, jelek akhlak mereka, dan seterusnya. Ya. Di saat itulah nanti akan terjadi hari kiamat pada orang-orang yang terburuk di muka bumi ini. Ya. Jadi hadis ini hadis yang agung. Ya, An-Nabi SAW menginformasikan kepada kita tentang perjalanan kehidupan manusia ini. Ya. Pada akhir zaman
tiada yang tersisa dari orang-orang yang soleh, yang tersisa hanya orang-orang yang buruk. Nah, kemudian hadis yang berikutnya. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Rifa'ata ibn Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu an. Dari Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi radhiyallahu an. Beliau berkata, Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Ya. Pernah Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qal, ya, kata Jibril kepada Nabi alaihi wasallam, Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna ahla badrin fikum?" Ma ta'udduna ahla badrin fikum. Yani apa anggapan kalian terhadap orang-orang yang mengikuti perang Badar? Ya, di antara kamu sekalian. Jadi Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana anggapan mereka terhadap pasukan kaum mukminin dari kalangan sahabat Nabi SAW yang mereka mengikuti perang Badar. Perang Badar Kubro yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya. Qal, maka kata Nabi SAW, min afdalil muslimin au kalimatin nahwaha. Kata Nabi SAW menjawab pertanyaan Jibril bahwa para pengikut perang Badar menurut pandangan kami mereka adalah orang-orang yang kaum muslimin yang paling afdal, kaum muslimin yang paling mulia. Qal, lalu kata Jibril alaihissalam, wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Demikian pula ya para malaikat yang mengikuti perang Badar itu juga adalah para malaikat yang paling utama, paling mulia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita ya, bahwa Jibril apabila diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk turun menemui Nabi SAW, maka beliau datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu Allah atau tugas-tugas lain yang Allah berikan kepada Jibril alaihissalam. Maka terkadang Jibril turun ya, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan fadilah para sahabat yang mengikuti perang Badar. Fadilah dan keutamaan para sahabat yang mengikuti perang Badar. Ya, mereka luar biasa, kemuliaan mereka. Bahkan An-Nabi alaihissalam pernah bersabda bahwa ibaratnya Allah mengatakan kepada mereka Ahlul Badrin, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa kalian kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Ini saking mulianya mereka. Ya, saking mulianya mereka, para sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, oleh karena itu mereka adalah sahabat-sahabat terbaik. Ya, sahabat-sahabat yang terbaik, yang paling mulia. Ya, di antara sahabat-sahabat Nabi SAW itu telah disebutkan urutan mereka. Yang pertama adalah Khulafaur Rasyidun, Abu Bakrin, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mereka yang al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang mereka diberikan berita gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah penghuni surga. Ya, mereka itu diantaranya adalah 4 sahabat tadi, Khulafaur Rasyidun. Kemudian yang kedua, yang lainnya adalah Talha bin Ubaidillah, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya. Ada 10 sahabat. Kemudian urutan berikutnya adalah Ahlu Badrin. Ya, mereka yang mengikuti perang Badar. Semua sahabat mengikuti perang Badar, ini yang
mulia. Kemudian setelah itu ahlu bai'atir ridwan, mereka yang mengikuti bai'at ridwan, ya, dan seterusnya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang mulia, ya, mereka terutama mereka yang mengikuti perang Badar, ya, mereka adalah sahabat-sahabat mulia, ya. Demikian pula para malaikat yang mengikuti perang Badar, mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, ya. Dan mereka mengikuti perang Badar karena Allah mengutus para malaikat untuk ikut perang Badar, ya. Jadi disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita dan sebagai dalil bahwa, ya, selain dari Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan bahwa ada sebagian malaikat yang Allah tugaskan mereka untuk mengikuti perang Badar. Nah, ini dalil dari sunnah Nabi SAW bahwa para malaikat, ya, di antara mereka ada yang mengikuti perang Badar. Kemudian juga hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwa mereka para malaikat itu memerangi, ya, orang-orang musyrikin bersama para sahabat-sahabat Nabi SAW pada waktu perang Badar. Nah, oleh karena itu perang Badar merupakan perang yang sangat menentukan, ya, perang yang luar biasa, ya, yang ikut, ya, menentukan untuk masa depan Islam, yaitu ketika kaum mukminin mengalahkan kaum musyrikin pada waktu perang Badar. Ya. Dan ini karunia dari Allah Azza wa Jalla, ya, karunia Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum mukminin. Allah memuliakan agamanya, ya, dengan perjuangan. Ya. Di antara perjuangan itu ada dengan peperangan. Jika memang saat itu dibutuhkan peperangan, ya, memenuhi syarat untuk berperang. Ya. Ada juga jihad dalam bentuk menginfakkan harta benda, mengajarkan ilmu yang bermanfaat pada manusia. Ini bagian dari jihad. Ya, bagian dari jihad. Ya. Maka hadis ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ahlu Badrin, para pengikut peperangan Badar Al-Kubra yang terjadi pada tahun 2 Hijriah, baik dari kalangan sahabat Nabi SAW maupun dari kalangan para malaikat. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anzalallahu ta'ala biqaumin 'adzaban asabal 'adzabu man kana fihim thumma bu'ithu ala a'malihim, ya, thumma bu'ithu ala a'malihim. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah apabila mentakdirkan sesuatu, ya, contohnya adalah dengan mentakdirkan azab kepada satu kaum, ya. Dan ini semua ketentuan Allah. Dan semua ketentuan Allah itu tidak luput dari hikmah, ya. Semua takdir Allah itu tidak lepas dan tidak luput dari hikmah di balik itu. Entah diketahui oleh manusia atau tidak diketahui oleh manusia. Yang jelas bahwa ketentuan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah, itulah yang terbaik. Ya. Maka dari itu seorang mukmin, seorang muslim, apabila diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian, maka marilah berprasangka baik pada Allah Ta'ala. Husnudzon pada Allah Ta'ala. Ya. Bahwa di balik itu ada hikmah yang besar. Ada hikmah yang luar biasa. Cuman kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Ya. Bukan kadang, bahkan seorang tidak tahu apa hikmah di balik itu. Setelah muncul hikmah itu, baru dia sadar, oh iya ya, ternyata
Ya, dengan sakitnya aku ini ada hikmah di balik itu. Aku semakin dekat pada Allah Ta'ala. Dengan kefakiran yang Allah menimpakan pada diriku, ada hikmah di balik itu. Ya, yaitu aku lebih banyak berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hikmah luar biasa di balik ujian-ujian itu. Ya. Jadi kata Nabi SAW, "Idza anzalallahu ta'ala biqaumin azaban," kalau Allah ya menurunkan satu adab kepada satu kaum, ya, maka asabal azabu man kana fihim. Maka adab itu akan menimpa siapa saja yang ada di kaum tersebut. Meskipun dia orang yang soleh. Ya. Tsumma bu'itsu ala amalihim, kemudian nanti mereka yang tertimpa azab itu dibangkitkan sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Sesuai dengan amal perbuatan mereka. Nah, jadi Allah Ta'ala mentakdirkan suatu, ya, ada hikmahnya. Maka ketika suatu kaum ditimpa azab oleh Allah Ta'ala, ya, itu terkadang di situ ada orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang soleh. Ya. Tapi mereka terkena azab. Karena apa? Ya, karena itu ketentuan Allah. Ya. Ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nanti ketika hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka dan amal-amal perbuatan mereka. Ya. Sesuai dengan niat-niat mereka dan amal-amal perbuatan mereka. Makanya apabila terjadi suatu hal, musibah, menimpa satu negeri misalnya, kemudian kita tahu di negeri itu ada orang-orang yang baik, maka kita tidak boleh su'udzon kepada Allah Ta'ala. Ya, ada hikmah di balik itu. Dan toh nanti hari kiamat, orang-orang yang soleh itu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, ya, sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Nah, di dalam hadis ini, ya, juga ada pelajaran yang diambil, yaitu kewajiban orang-orang yang soleh untuk mengingkari kemungkaran yang ada di satu negeri. Tidak boleh dibiarkan. Karena bisa jadi azab Allah turun itu karena ada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, mereka tidak mengingkari kemungkaran itu. Akhirnya mereka terkena dampak akibat dari tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, di sini ada satu kewajiban, ya, bagi mereka yang mampu, ya, untuk tetap menjalankan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Ya, meskipun di tempat itu, ya, dia tuh sedikit, banyak pelaku-pelaku maksiat lebih banyak, tapi tetap dia mempunyai kewajiban untuk mengingkari kemungkaran itu. Ya, kalau tidak bisa merubah kemungkaran itu dengan tangan dan kekuatan, maka robalah kemungkaran itu dari lisan dan nasihat dan arahan-arahan yang baik, ya, mau'izah hasanah. Ya. Kalau juga tidak mampu, maka mengingkari kemungkaran itu dengan hati. Bagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, hendaknya dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan di sini artinya dengan wewenangnya, kemampuannya, kekuasaannya. Nah, ketika tidak semua orang yang mempunyai wewenang, tidak semua orang mempunyai kemampuan, tidak semua orang mempunyai kekuasaan, maka dia mengingkari kemungkaran itu dengan lisannya. Ya, dengan nasihat, peringatan, dan seterusnya. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka robalah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalaupun dengan nasihat, ya, dia tidak mampu, orang tidak ada yang mendengar nasihatnya, peringatannya, maka dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman dalam hal
amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita untuk tidak ya bergaul ya secara akrab dengan pelaku-pelaku kezaliman dan kemaksiatan. Karena dikhawatirkan ketika Allah timpakan azab pada mereka, orang yang baik tadi yang bergaul dengan mereka juga tertimpa azab. Maka di dalam hadis ini ada semacam pelajaran, yaitu larangan ya mendekati, bergaul, bermajlis ya dengan orang-orang pelaku-pelaku kezaliman dan kemaksiatan. Ya, agar kita tidak tertimpa akibat buruk ya dampak azab yang mengenai mereka. Ya, yang mengenai mereka. Kemudian azab di bumi ini ya terkadang menimpa baik orang-orang kafir maupun orang-orang mukmin. Ya. Baik orang kafir maupun mukmin. Ketika Allah menghendaki ya suatu azab, suatu musibah pada suatu kaum, itu musibah itu atau azab itu menimpa tidak hanya orang-orang yang soleh, ya, tidak hanya orang-orang yang durhaka, ya, tidak hanya orang-orang kafir, tapi juga orang-orang yang beriman yang ada di tempat tersebut, ya, tertimpa yaitu azab tersebut. Kemudian yang berikutnya bahwa kata pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa pada hari kiamat kelak Allah membangkitkan manusia sesuai dengan amal-amal perbuatan. Nah, seorang mukmin dibangkitkan dia dengan keimanannya. Seorang kafir dibangkitkan dengan kekafirannya. Ya. Apa yang dia lakukan di dunia ini? Jadi walaupun seorang mukmin terkena azab di dunia ini, namun ketika dia dibangkitkan dari kiamat kelak, dia tetap dibangkitkan dengan keimanannya. Dia adalah sebagai orang mukmin. Kemudian hadis yang berikutnya, ya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma al-Ansari, Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ya, kana jid'un yaqumu ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bil khutbati. Dulu ada sebatang korma, yakni potongan batang korma, ini pohon korma dipotong. Itu Nabi alaihi wasallam naik di atas sebatang korma itu ya untuk berkhutbah. Ya. Jadi batang korma diratakan, kemudian Nabi SAW naik di atasnya untuk menyampaikan khutbah sebelum ada mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma wudi al-mimbaru, nah ketika telah dibuat mimbar untuk Nabi SAW menyampaikan khutbahnya, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sami'na lil jid'i ya mithla sautil isyar. Ya. Kami mendengar dari batang korma itu, karena dia ditinggalkan oleh Nabi SAW, sudah ada mimbar. Maka ketika sebatang korma itu ditinggalkan oleh Nabi SAW, tidak dipakai lagi untuk khutbah, maka dia terdengar suara ibarat suara tangisan. Ya. Hatta nazalan Nabi SAW, ketika mendengar suara itu, maka turunlah Nabi SAW dari mimbarnya, fawadha'a yadahu alaihi fasakana. Kemudian Nabi SAW ya, memegang pohon korma itu, meletakkan tangannya di atas korma tersebut, ya, sebatang korma tersebut yang dulu jadi mimbar beliau, lalu kemudian dia diam. Dan ini diantara mujizat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, falamma kana yaumul jumu'ati qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari. Ya.
Maka pada hari Jumat, Nabi SAW naik ke mimbar. Karena sudah dibuatkan mimbar untuk beliau khutbah. Ya. Beliau naik, duduk di mimbar. Ya. Fasahatin nakhlatu. Maka kemudian terdengar suara, ya, pohon korma tadi itu yang dijadikan mimbar pertama itu menangis, merintih. Ya. Fasahat an-nakhlatu allati kana yaktubu indaha hatta kadat an tanshaqqa. Terdengar suara teriakan atau tangisan dari pohon korma itu yang dijadikan mimbar pertama oleh Nabi SAW, sampai-sampai itu pohon korma itu yang dijadikan mimbar tadi hampir terbelah karena suara tersebut. Wabi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya, kata Jabir bin Abdullah, fasahat siyahas sabi. Maka ketika mimbar itu ditinggalkan, ketika pohon korma itu ditinggalkan oleh Nabi SAW sebagai mimbarnya, dan beliau naik ke mimbar yang sudah dibuatkan untuk beliau, maka terdengar suara ibarat tangisan bayi dari batang korma itu. Fanazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta akhadhaha fadammaha ilai. Maka turunlah Nabi SAW dari mimbarnya, kemudian beliau mendekati batang korma itu, ya, kemudian beliau memegangnya, ya. Faja'alat ta'innu anina as-sabi allati yusattatu hatta istaqarrat. Kemudian dia tangisan tadi itu, ya, karena Nabi SAW mendekatinya, ya, maka kemudian dia diam, ya. Setelah didekati, dipegang oleh Nabi SAW. Qal bakat ala maka natasma'u min dzikri. Ya, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, atau kata Nabi SAW, sebatang korma itu dia menangis, ya, karena dia awalnya mendengar, ya, apa yang diingatkan atau peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika menyampaikan khutbah beliau dan naik di atas batang korma itu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Nah, hadis ini adalah salah satu di antara mukjizat Nabi SAW. Dan kita sebagai orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita wajib percaya, ya, terhadap berita ini. Ya. Jangan sampai kita benturkan dengan akal kita. Ya. Akal kita yang sempit, akal kita yang terbatas, jangan kita benturkan dengan hadis ini. Ya. Kita beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya. Apa yang diinformasikan oleh para sahabat dalam kejadian ini, maka ini adalah benar-benar terjadi, dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan, ya, batang korma itu bisa menangis. Allah Maha Kuasa, ya, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan batang korma itu menangis. Ini bukan hal yang perlu dibenturkan dengan akal kita atau mengatakan wah tidak masuk akal, ya, dia tidak masuk akalmu, ya, tapi akal yang sehat menerima. Karena apa? Karena ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Allah Maha Kuasa. Ya. Bukankah dari kiamat akan dipertanyakan, ya, pada hari itu mulut dikunci, yang semestinya berbicara dikunci, tidak bisa ngomong. Ya, yang berbicara tangan-tangan mereka, kulit-kulit mereka, dan kaki menjadi saksi. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhaduhum arjuluhum, bima kanu ya'malun. Ya, ini pernyataan Allah dalam Al-Quranul Karim tentang di hari kiamat kelak. Bahwa pada hari kiamat mulut-mulut dikunci, tidak bisa berbicara. Ya. Tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi atas perbuatan manusia.
Ya, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan seorang benturkan, sekali lagi, jangan benturkan hadis ini dengan akal kita yang terbatas. Ya, jangan kita benturkan. Tapi kewajiban seorang mukmin, dia adalah mengatakan, ya, kalau dia beriman, ya, dia percaya kepada apa yang telah disampaikan atau yang terjadi di zaman Rasulullah SAW itu. Kemudian, tentu hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah ketika khutbah Jumat itu dianjurkan agar khutbah Jumat itu di atas mimbar. Jadi, membuat mimbar dan seorang khatib naik di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah, ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sunnah beliau. Karena seorang berbicara ketika dia di atas, dia bisa menguasai, melihat semua yang hadir. Dan suaranya bisa didengar oleh semua yang hadir. Ya. Kadang-kadang kita jumpai di beberapa masjid, ini zaman kita ini. Itu ada yang mimbarnya itu rata dengan tanah, cuma sekedar ada penutup di depannya. Ya. Tapi seorang khatib tidak naik ke atas. Karena ditaruh di bawah. Ya. Ataupun kalau naik hanya pendek. Ya, hanya 10 cm. Nah, ini sebetulnya menyelisih sunnah. Karena pada dasarnya khutbah itu lebih, ya, seorang khatib di atas mimbar. Lebih tinggi dari yang para jamaah yang sedang duduk mendengarkan khutbah. Jadi sunnah Nabi SAW dalam khutbah Jumat adalah seorang khatib naik di atas mimbar. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menginformasikan kepada benda-benda ini apa yang terjadi. Contohnya batang kurma yang dinaiki oleh Rasulullah SAW, dia tuh tahu bahwa yang menaikinya adalah manusia termulia di muka bumi ini. Dan dia mendengar peringatan-peringatan Nabi SAW. Makanya ketika diganti dengan mimbar yang lain, batang kurma itu menangis. Ya, jadi Allah Maha Kuasa untuk memperdengarkan itu semuanya. Benda-benda yang kita anggap benda mati, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan mereka mendengar. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Islam atau diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-105. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ketenangan, ketentraman tatkala seorang banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya dengan berzikir pada Allah, maka tenanglah hati ini. Maka seorang apabila ingin agar dia itu tenang, perbanyak zikir pada Allah Ta'ala. Ya. Sebagian salaf mengatakan, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa'un. Mengingat manusia itu penyakit. Ya. Dan mengingat Allah Ta'ala obatnya. Ya. Kadang-kadang ada orang yang mengingat di antara manusia-manusia antara yang dicintainya atau ada suatu hal dia ingat orang itu. Nah, ini kadang-kadang bikin banyak penyakit. Dia ingat orang itu kemudian bikin bangkau. Ya, hati yang sesak. Dada yang sempit. Karena ingat pada mungkin keburukan orang itu. Nah, ini mendatangkan penyakit. Zikrun nas da'un. Ya. Wa zikrullahi dawa'un. Dan mengingat Allah itu adalah obat. Penawar. Penenang hati. Ya, penenang jiwa ini. Ala bizikrillah tatma'innul qulub.
Tahuilah bahwasanya dan berzikir pada Allah, ya, jadi jiwa ini akan tenang. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang An-Nabi SAW bahkan kepada makhluk, kepada batang korma itu. Ya, beliau datang mendekati, memegangnya, menenangkannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ya, betapa cintanya Nabi SAW, betapa sayangnya Nabi SAW kepada umat beliau. Ya, beliau ingin untuk umat ini selamat dari azab Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul, ya, dari golongan kalian sendiri, dari golongan manusia. Azizun alaihi ma anittum. Ya, amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya Nabi SAW tidak mau kalian menderita, tidak mau kalian diazab oleh Allah Ta'ala. Makanya beliau menunjuki, ya, umatnya atau menunjuki manusia kepada jalan yang terbaik untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harisun alaikum, dan beliau sangat antusias supaya kalian beriman pada Allah Ta'ala. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang sangat belas kasihan dan menyayangi orang-orang yang beriman. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau contoh teladan kita. Ya, maka di sini kita bisa mengambil pelajaran dari ayat 128 surat At-Taubah tadi, bahwa sudah seyogianya seorang dai, seorang mubalik, seorang alim, ya, dia memiliki sifat-sifat itu. Ya, sifat-sifat yaitu ingin kebaikan bagi hamba-hamba Allah, ingin menyelamatkan hamba-hamba Allah dari azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, bukan malah sebaliknya, menunggu kapan orang ini menyimpang, kapan orang ini menderita, kapan orang ini menunjukkan kebatilannya. Ya, kemudian dia senang, wah ini bakal terancam orang ini. Nah, itu bukan sifat dai. Ya, itu bukan sifatnya seorang dai ilallah. Ya, sifat dai ilallah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, azizun alaihi ma anittum. Ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah sosok seorang dai yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan sampai seorang dai, apalagi dai salafi, masya Allah, ya, bermanhaj salah, berakidah salah, tapi senang saudaranya menyimpang dari jalan Allah, gembira saudaranya itu masuk dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan sifatnya dai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu mukjizat yang tampak dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Tha'labah al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Tha'labah al-Khushani, nama beliau adalah Jurthum bin Nashir. Kata Abu Tha'labah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian sia-siakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah memberikan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya, dan kalian melanggarnya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mengharamkan banyak hal, ya, maka jangan kalian menerjangnya, ya, menyobek-nyobeknya. Wa sakata an asya'. Dan Allah tidak menyebutkan tentang hal-hal lain, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kamu sekalian. Ghairu nisyanin, dan Allah tidak lupa. Ya, fala tabhatu anha, maka jangan kamu mencari-cari hal-hal itu.
Hadis ini diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, hadis ini hadis hasan. Yani sanadnya baik. Tapi sebagian ulama peneliti hadis ini menyebutkan hadis ini dhaif, ya. Meskipun maknanya adalah maknanya benar, ya. Allah telah mensyariatkan pada kita kewajiban-kewajiban yang untuk kita lakukan, larangan-larangan untuk kita hindari, batasan-batasan untuk kita tidak melampauinya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hal-hal yang memang tidak dibicarakan. Ya. Maka jangan kita kemudian bersikap tanattu'. Tanattu' itu apa ya? Sikap berlebihan dalam suatu hal. Ya. Berlebihan dalam satu hal itu tanattu'. Ini termasuk sikap yang dilarang. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Ya. Binasa orang-orang yang tanattu'. Contoh tanattu', ya, ini contoh. Seorang tinggal di rumah susun misalnya. Ya. Seorang tinggal di rumah susun di lantai bawah. Ya. Di lantai atas ada orang lain. Ada juga penghuninya. Ketika dia jalan, orang ini, ada tetesan air jatuh dari atas. Ya. Mengenai bajunya. Ya. Mengenai bajunya. Kemudian dia itu tanattu'. Ini air apa ini? Apakah air ini najis atau tidak? Saya harus tahu dari mana sumber air ini. Ya, yang mengenai bajuku. Ini namanya tanattu'. Ya, namanya tanattu'. Ada seorang pembeli. Ya, dia ini pedagang, pembeli belanja. Beli ini Pak, susu atau gula. Ditanya, kamu ini siapa? Ya. Apakah kamu ini pegawai bank apa bukan? Uang yang kamu pakai belanja ini halal atau haram? Ya, ini contoh-contoh tanattu'. Makanya kata Nabi alaihissalam, halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang bersifat seperti ini. Ya. Orang yang tanattu' itu akan binasa. Maka jangan sampai seorang mukmin, seorang muslim bersikap tanattu'. Ya. Hal-hal yang diyakini lakukanlah, kerjakanlah. Jangan sampai tanattu'. Kemudian sebagaimana disebutkan hadis yang ada dhaifnya. Baik kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, untuk sementara saya kira cukup sampai di sini kajian kita. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pada kita taufik, hidayah, inayahnya, agar kita istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tuntunan Quran dan Sunnah, dan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Aku qouli hadza, wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum atas materi yang telah antum sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Materi yang sangat menarik, kita simak bersama tentang penjelasan yang telah beliau sampaikan. Dan ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543 melalui telepon lokal, ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0218236543. Kita angkat pertama dari telepon terlebih dahulu. Yang sudah masuk kami persilahkan. Baik. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dari penanya kita di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz mohon diberikan penjelasan dan izin bertanya. Ada seorang ayah yang mempunyai anak hasil di luar nikah, anaknya perempuan. Ketika dia menikah, ayahnya tetap menjadi wali hakimnya, menjadi walinya maksudnya. Ya, tetapi menjadi wali hakimnya, mereka tidak pernah berterus terang pada anaknya. Pertanyaannya adalah, apa anak, cucu, keturunan nanti juga tidak sah Ustaz?
Apa bisa orang tua yang sampai akhir hayat tetap diam dan banyak mohon ampun pada Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dari pendengar kita di Bogor. Silakan Ustaz. Baik, dari sisi ya sahnya nikah itu ada insya Allah sah. Ya. Namun kesalahan itu berada pada orang tuanya, pada ayahnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal. Ya, jadi ini pernah saya bahas juga tentang seorang ya hukum menikahi seorang wanita yang dalam keadaan hamil. Seorang wanita hamil, gimana hukum menikahi wanita ini? Nah, di sini ada beberapa hal. Pertama, yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Ya. Yang kedua, yang menikahinya dalam keadaan hamil bukan yang menghamilinya, tapi orang lain. Ya. Maka di sini ada ikhtilaf di antara ulama. Tentang yang pertama, yaitu apabila seorang wanita hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, ini sebagian ulama membolehkan. Ya, sebagian ulama membolehkannya. Kalau yang menikahi dia adalah orang yang menghamilinya. Ya. Namun disebutkan oleh sebagian ulama, ketika dia menikahi wanita ini, dia tidak boleh mengumpulinya sampai wanita ini melahirkan anaknya. Ya. Sampai wanita ini melahirkan anaknya. Sebagian ulama membolehkan. Ya. Sebagian ulama membolehkan dia mengumpuli istrinya. Ya. Yang dalam keadaan hamil. Dan nanti setelah istrinya itu melahirkan anak tadi yang di luar nikah, maka dia dianjurkan ya untuk mengulangi akad nikahnya. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Dan mereka mengatakan bahwa pernikahan ini sah. Kalau yang menikahinya adalah wanita yang menghamilinya, laki-laki yang menghamili wanita itu. Nah sekarang ulama yang mengatakan boleh menikahi wanita ini yang dalam keadaan hamil selama dia itu selama yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya, mereka mengatakan sah pernikahannya, maka dia dibolehkan menjadi walinya. Dia dibolehkan jadi walinya. Ya. Namun pendapat yang lebih menenangkan hati, ya, alangkah baiknya yang menjadi wali itu adalah wali hakim. Nah, itu lebih tenang, lebih nyaman. Ya. Tapi kalau ini sudah terjadi, ya berarti artinya yang bertanggung jawab itu yang menikahinya, ya, yang menikahkan anaknya itu. Padahal anak itu di luar nikah. Nah, dia bertanggung jawab di hadapan Allah Taala. Ya, dia yang bertanggung jawab. Adapun yang kedua, jika yang menghamili wanita itu, jika wanita hamil itu dinikahi oleh orang lain, bukan yang menghamili wanita itu, maka wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat ini tidak dibolehkan. Ya. Sampai wanita itu melahirkan anaknya, baru kemudian dia menikahi. Sebab terkadang ada orang itu yang ingin menutupi anak perempuannya, maka anak perempuan dalam keadaan hamil, ya, dia menyuruh seorang laki-laki menikahi anak itu dalam keadaan hamil. Padahal bukan laki-laki itu yang menghamilinya. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Adapun tentang yang pertama, itu sebagian ulama membolehkannya dan menganggap dia tetap jadi wali. Kalau dia punya anak perempuan, dia boleh menjadi wali dari anak perempuan tersebut. Nah, jadi ini memang masalah khilafiyah yang kita juga perlu berhati-hati dalam masalah ini. Adapun tentang kasus yang ditanyakan tadi, ya alangkah baiknya misalnya kalau sudah terjadi, ya si orang tua misalnya mengambil orang lain, ya, atau menyuruh orang lain untuk mengulangi akad nikah anak tersebut, ya, untuk lebih tenang hatinya. Ya, wallahu taala a'lam, juga bisa ditanya pada ustadz-ustadz yang lainnya.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz, dan kita akan buka kembali sesi tanya jawab ini kepada Anda yang sudah masuk melalui telepon, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Bu Madet Gresik. Ibu siapa? Matur suwun. Ibu siapa? Matur suwun nggih. Badhe nderek tanya yang kami hormati Bapak Ustaz narasumber juga MC. Gini Ustaz ya, bagaimana kalau wanita kawin cerai ya 4 kali. Suami pertama dan kedua Islam, suami ketiga dan keempat non muslim, kafir ya. Nah, ini bagaimana caranya? Apakah bisa suami pertama, kedua kan muslim ya? Apakah bisa menutup suami ketiga dan keempat yang kafir itu? Apa bisa menutup? Menuntut kenapa Ibu? Banuun barakallahu wabarakatuh. Taib. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita silakan Pak Ustaz memberikan jawaban. Silakan Ustaz. Baik, dari pertanyaan ibu yang bertanya, yang pertama ini ada dua sisi. Yang pertama bahwa seorang wanita muslimah ya, dia ini ketika menikah kemudian misalnya ada ketidakcocokan ya, itu hal yang dibolehkan, perceraian itu boleh, atau dia minta khulu dari suaminya. Ini agama membolehkannya. Kemudian dia menikah lagi dengan yang lainnya. Ya, orang muslim, laki-laki muslim yang lainnya. Jadi seorang wanita ketika dia menikah dengan seorang muslim kemudian cerai ya atau khulu ya, dia minta diceraikan, ini hal yang dibolehkan dalam agama dan itu adalah hal yang diatur oleh peraturan oleh Islam. Ya. Adapun seorang wanita dia dinikahi oleh seorang yang bukan muslim, ini adalah hukumnya haram, tidak dibolehkan. Kecuali kalau laki-laki itu mau masuk Islam. Kecuali kalau laki-laki itu mau masuk Islam. Ya, dia berikrar, tapi masuk Islamnya betul-betul dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk mempermainkan, nanti suatu saat dimurtadkan perempuan ini. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, jadi hukum seorang wanita muslimah, ya, dia dinikahi oleh seorang yang bukan muslim atau orang kafir, maka ini tidak dibolehkan. Ini haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Adapun ini pertanyaan kedua tentang bolehkah si suami pertama atau kedua yang muslim itu menuntut pada suami yang kafir itu yang bukan muslim, ya pada hakikatnya ya ini kembali kepada wanita itu, kepada sang istri ini. Istrinya memang mau dinikahi oleh orang kafir, mungkin karena kejahilannya, ketidaktahuannya, ya. Jadi ini kembali kepada wanita itu tadi, ya. Dan kita mohon perlindungan pada Allah Taala, ya, dari kalau ada keluarga atau naudzubillah min dzalik, anak perempuan ya sampai kawin dengan orang bukan muslim, ini adalah musibah, ya, ini adalah musibah besar bagi keluarga tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka di sini pentingnya orang tua, ya, ayah dan ibu mendidik anak-anak mereka akidah yang benar, ibadah yang benar, ya, sehingga mereka tetap mempertahankan agama mereka. Ya, jangan sampai tergoda oleh seorang laki-laki yang bukan muslim sampai dia itu murtad, auzubillahi min dzalik. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali sebagai orang-orang muslim, mati dalam akidah Islam, dalam iman pada Allah dan Rasulnya. Ini yang kita inginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas agama Allah. Adapun sisi yang lain, peringatan Allah kepada keluarga, Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ini tanggung jawab orang tua, ayah dan ibu. Tanggung jawab pada anak-anak mereka. Jangan sampai anak perempuan mereka, naudzubillah min dzalik, jangan sampai mereka murtad atau kawin dengan orang yang bukan muslim. Ini adalah hukumnya sama dengan si zina. Kecuali kalau laki-laki itu masuk Islam. Wallahu taala a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita angkat kembali satu pertanyaan melalui telepon, dan pada Anda yang sudah masuk kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, dengan siapa Bapak? Dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Mas Leandro Islami di Kompleks Perumahan Gading Indah Regency Surabaya. Baik. Silakan pertanyaannya Bapak. Bukan Bapak, saya Masnya. Baik, mohon maaf, kayaknya suaranya agak feedback. Bisa dikecilkan suara televisinya. Baik, terputus. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ada? Baik. Ustaz, kita akan angkat pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk di line telepon 021 di chat WA 0218236543. Ustaz, bagaimanakah hukumnya orang yang ditraktir makan oleh temannya yang bekerja di lembaga ribawi? Dan apakah orang yang menolak ajakan ditraktir ini oleh temannya ada termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan, Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, yang harus kita pahami ya, bahwa kita pun harus meyakini bahwa tidak semua uang yang dimiliki oleh orang itu adalah uang riba. Ya, tidak semua. Ya, dan kita tidak perlu bertanya, kamu ini uang duit dari mana? Kamu traktir aku ini apa dari gajimu? Kamu dari riba, apa bukan? Itu pun hal yang termasuk tanattu. Ya, termasuk berlebihan. Ya. An-Nabi alaihissalatu wassalam, di saat beliau meninggal, itu ada baju perangnya ya yang beliau gadaikan kepada seorang Yahudi. Padahal Nabi alaihissalam mengetahui bahwa orang Yahudi itu adalah pemakan riba. Tapi beliau tetap menggadaikan. Ya. Dan beliau tidak bertanya, ini uang yang apa, benda yang kamu berikan pada aku dari uang haram atau bukan, dari dari uang riba apa bukan, tidak. Intinya muamalah itu tadi. Maka jangan sampai kita terlalu tanattu. Ya, justru dengan misalnya seorang bertanya kepada teman yang mentraktir, ini uang halal atau bukan, ini justru akan memutuskan hubungan dia yang semestinya orang ini bisa dinasihati. Orang ini bisa didekati. Atau kalau perlu, ketika dia diajak oleh orang itu, dia bawa duit. Ya, begitu orang itu mau bayar, dia duluan bayar. Ya, misalnya, justru ini menarik hati orang itu. Jadi ada hal-hal, ada cara-cara yang bisa ini menyelamatkan kita dari makan riba itu. Adapun seorang bertanya pada orang yang mentraktir dia, ya kamu ini uang dari mana, ini riba apa bukan, ini termasuk tanattu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan pertanyaan dari penanya kita melalui chat WA tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kita tutup kajian dan pertemuan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Semoga apa yang kita dengar tadi dan apa yang telah kita dapati ya dari ilmu yang disampaikan tadi, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menambah istiqomah kita dan keyakinan kita akan kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diikuti oleh para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan kami ingatkan bahwa kita hidup di zaman yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak godaannya. Maka marilah kita selalu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya, dari penyimpangan-penyimpangan dengan menanamkan pada mereka akidah yang benar, menanamkan pada mereka akhlak yang mulia, menanamkan kepada mereka ya atau mengajarkan pada mereka ilmu yang bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat dan kita hendaknya perbanyak berdoa pada Allah Ta'ala. Mohon ketetapan iman, ketetapan Islam dalam diri kita. Ya, sebagaimana doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika.
Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, ini sangat penting dan hendaknya kita perbanyak berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa tersebut. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullah khairan atas keikutsertaan semuanya. Semoga mendatangkan kebaikan bagi kami dan juga bagi semuanya. Ya, bagi yang mendengarkannya dan menyimakkannya. Semoga semua itu akan datangkan kebaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MAhi hafizallahu ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan di pagi hari ini, materi yang telah beliau paparkan untuk kita semua, serta jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya. Kita ucapkan terima kasih banyak atas itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, dan juga meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami kru Roja Cilengsi dan juga rekan kami di studio Al-Iman Center atas kerjasamanya. Allah memudahkan bagi kita semuanya bisa menghadirkan kajian ini di tengah-tengah keluarga kaum muslimin untuk mendapatkan faedah dari kajian ini. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, yang telah mengikuti kajian dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Akhir kalam kami sampaikan kepada Anda semuanya dan kita semuanya, semoga Allah menjaga kita semuanya dari segala keburukan, dan juga semoga Allah memudahkan bagi kita dalam melakukan aktivitas di hari ini, serta memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8